Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola. 27 nama akhirnya sudah dipanggil untuk membela timnas Indonesia senior untuk menghadapi Kuwait dan Lebanon di FIFA Matchday 2 minggu lagi, ya sekitaran 2 minggu lagi. Dari kelihatan meskipun ini cuma pertandingan uji coba, tetapi sepertinya tim pelatih sangat serius ya menghadapi dua laga ini, karena memang ini ada poin FIFA-nya dimana semua kekuatan terbaik itu dipanggil oleh Patrick Kluivert, kecuali Martin Paes dan Ivar Jenner yang tidak ada di squad. Kalau Jenner gue tidak tahu kemana ya, karena tidak ada informasi juga dari Utrecht. Di Utrecht pun dia tidak ada. Tapi kalau Martin Paes katanya dia cedera pergelangan tangan katanya ya, atau apa kemarin tuh gue baca. Ya, jadi tidak ada nama Martin Paes juga. Jadi di posisi penjaga gawang masih dengan nama-nama yang sebelumnya ya, Emil Audero sebagai penjaga gawang utama berarti ya, nggak ada Martin Paes. Kemudian Nadeo dan Hernando ya, masih dengan 3 nama yang sama. Di belakang juga masih dengan nama-nama yang sama, Itzes, Hilgers, Habner, Rido dan Jordi Amat. Ini Jordi Amat masih dipanggil ya. Tapi emang dia di Persija keren sih mainnya. Kemudian di sektor wing juga masih sama, Kevin Dix, Verdong, Dean James, Eliano Reinders, Sandy Walsh, Yance dan sebagainya. Ya, masih dipanggil semua. Kemudian di tengah Ivar Jenner digantikan oleh Mark Locke, sisanya masih sama, Haye, Pelupesi, Kambuaya, Marcelino gitu ya. Masih sama. Dan di depan tidak ada nama Rafael Strike. Ya, tidak ada nama Rafael Strike, dimana yang dipanggil adalah Sananta Lillipali, kembali dipanggil Sananta Lillipali, Beckham Putra ya, Beckham Putra, kemudian Ragnar Oratmangun kembali, Yakob Sayuri kembali, dan Egy Maulana Fikri ya di depan. Dan melihat squad ini sih gue sangat optimis kita menang di 2 game itu ya, karena ini bener-bener serius. Kedalaman squadnya aja menurut gue udah luar biasa. Coba bayangkan, misalkan kita main 4 back misalkan ya, Itzes, Hilgers misalkan, cadangannya Habner, Rido, pun dahsyat sekali kan. Habner, Rido cadangannya. Di kiri Verdong, cadangannya Dean James, gila kan, cadangannya Dean James. Bisa Yance juga di situ. Di kanan Kevin Dix, bisa jadi Sandy Walsh ya, bisa jadi Eliano Reinders, bisa jadi misalkan Kevin Dix main di tengah, masih ada Sandy Walsh dan Eliano. Yance juga bisa ditaruh di situ. Di tengah Haye Pelupesi gue rasa tidak tergantikan ya, Haye Pelupesi. Masalahnya satu nama lagi siapa? Karena gini, gue yakin di 2 pertandingan ini Kluivert kayaknya akan menggunakan 4 back. Gue yakin ya. Cuma masalahnya di tengah ini kita kurang pemain. Apakah Marcelino yang akan ditaruh di situ? Gue nggak tahu ya. Jadi Haye Pelupesi, Marcelino, atau nanti Kevin Dix yang bisa ke tengah, atau bahkan Itzes yang bisa di situ, atau bahkan ya kalau Itzes susah sih. Eliano juga bisa di situ, atau Kambuaya bisa di situ. Jadi mengisi trio lini tengah. Kemudian di depan mungkin Sananta akan dicoba ya sebagai striker, karena dia juga di Liga Malaysia perform ya. Di Liga Malaysia perform, jadi mungkin Sananta akan dicoba. Kemudian ya di kiri kanannya masih dengan Ragnar Oratmangun. Ya, Ragnar Oratmangun dan juga ya maybe Yakob di kanan, Oratmangun di kiri, mungkin bisa depannya itu Sananta, atau bisa di kotak-atik ya, misalkan kanannya Egy, tapi Egy memang di Dewa lagi kurang sih. Egy atau enggak Lillipali bisa dicoba sebagai trio di tengah, atau Lillipali bisa dicoba sebagai false nine. Jadi pilihannya itu banyak ya, lumayan banyak. Nah, ada Mark Locke juga. Nah, ini Mark Locke mungkin bisa difungsikan sebagai trio di lini tengah ya, sebagai trio di lini tengah. Jadi sekarang pilihannya itu lumayan banyak. Oke, melihat squad yang ada ya memang super serius ya. Kita dulu pernah menghadapi Kuwait di kualifikasi Piala Asia di Kuwait dan kita menang 1-2. Itu dengan squad yang masih seadanya loh. Ya, itu masih dengan squad yang masih seadanya. Meskipun waktu itu udah ada Rizky Ridho,
udah ada Marcelino taruhlah. Marcelino aja kan nggak diturunin ya, dia masih bocil banget waktu itu, masih 17 tahun kan. Rizky Ridho aja masih bocil waktu itu. Ya, Ridho masih bocil. Kan waktu itu yang jadi key player-nya itu kan Mark Klok ya. Mark Klok sama Rahmat Irianto yang jadi key player. Nah, sekarang Mark Klok is back. Ya, dia bisa bernostalgia lagi melawan Kuwait ya. Dia bisa bernostalgia lagi melawan Kuwait. Jadi gue sih berharap satu sih. Gue berharap kita bermain dengan 4 back. Dimohon sekali sih. Karena gue ingin melihat tim ini dengan 4 back terus terang. Karena selama ini, menurut POV gue ya, selama kita bermain dengan 5 back, kita itu tidak produktif dalam mencetak gol. Ya kan? Ketika kita bermain 4 back lawan Brunei, tapi sih itu kita langsung mencetak banyak gol. Tapi ketika kita bermain dengan 5 back, kita tuh sangat tidak produktif dalam mencetak gol. Bahkan di kualifikasi Piala Dunia kemarin pun kan kita tidak produktif ya. Mencetak golnya tuh yang gak lebih dari 2 lah setiap pertandingan gitu. Jadi gue tuh penasaran kalau kita bermain dengan 4 back ya, artinya lini tengahnya jadi lebih banyak, kontrol permainan lebih bagus. Nah, apa permainan yang akan ditampilkan oleh terutama orang-orang yang besarnya di root Eropa ya? Apa yang akan dimainkan? Mainnya tuh bakal seperti apa? Akan seeksplosivitas apa mainnya? Itu sangat gue tunggu sih. Jadi gue harapkan di 2 pertandingan ini bermain dengan 4 back. Depannya bolehlah dicoba-coba kayak misalkan 4-4-2, 4-3-3, atau bermain dengan false 9 gitu ya, atau mungkin 4-2-4 juga bisa, kayak dulu Sintayong pernah pakai 4-2-4 ya lawan Brunei. Lawan kita tuh di kualifikasi Piala Dunia ronde 1 itu kan dia main dengan 4 striker ya. Nah, itu gue juga pengen lihat itu 4-2-4 tuh gimana gitu kan. Nah, 4-2-4 atau whatever lah gitu. Gue pengen melihat sesuatu yang baru ya di laga uji coba ini. Karena sekali lagi gue tegaskan, tim ini itu belum jadi di tangan Kluivert. Belum jadi. Kalau di tangan Sintayong kemarin sudah jadi timnya. Tapi di tangan Kluivert itu belum jadi. Meskipun dia meneruskan polanya Sintayong, tapi kan depannya berbeda kan. Depannya dia bermain lebih inverted. Kalau Sintayong kan bermain lebih melebar kan. Kalau Patrick Kluivert kan bermainnya lebih inverted, artinya pemain-pemain itu lebih masuk ke dalam dibanding melebar. Jadi dia melebar tuh cuman si wingbacknya doang. Nah, sekarang kalau bermain dengan 4 back, itu kan berarti permainan tuh melebar kan, karena kecuali kalau pakai 4-4-2, 4-3-3 sama aja sih. 4-4-3 itu kan mainnya akan lebih melebar. Nah, itu gimana tuh? Karena gue melihat di Liga Belanda itu rata-rata mainnya 4-3-3. Gue jarang sekali melihat pola 3 back. Tapi akhir-akhir ini memang lagi tren sih. Ya, beberapa minggu terakhir Fortuna Sittard dengan Justin Hubner. Ya. Kemudian Nick Megen dengan Calvin Verdong juga sekarang akhir-akhir ini lagi main 3 back juga. Ya. Meskipun memang akhir-akhir ini beberapa tim sudah mengadaptasi pola 3 back, tapi gue rasa untuk timnas, gue ingin melihat 4 back akan seproduktif apa. Karena kalau 4 back kan bertahannya pasti sedikit lebih lemah, tapi kan menyerangnya lebih kuat. Nah, berapa gol yang bisa kita hasilkan dengan main 4 back mumpung lawannya lebih lemah? Gitu ya. Jadi good luck untuk timnas Indonesia. Super serius ya. Mudah-mudahan ekspektasi gua, ini ekspektasi gua ya, kita bisa menang 2 gol lah, selisih 2 gol sama Kuwait, dan kita bisa menang besar lawan Lebanon. Ya. Itu ya ekspektasi gua. Mudah-mudahan ekspektasi gue tidak terpatahkan lagi, karena sebelumnya kalau melawan Jepang oke lah. Sebelumnya melawan Jepang juga terpatahkan sih. Lawan Jepang, Cina, dan juga Australia itu ekspektasi gue terpatahkan. Cuma lawan Bahrain kita main bagus. Mudah-mudahan ekspektasi gue tidak terpatahkan lagi. Kalau enggak, gue akan ngamuk-ngamuk lagi di Instagram sih. Ya deh. Oke, good luck untuk Kluivert.